Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan teman-teman, 3,91% data dari CoinMarketCap, dan harga saat ini 0,16 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 8%, dan Shiba masih berada di peringkat ke-13 teman-teman, data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap turun 1,43%, BTC di angka 418.400.000, Ethereum 27.400, dan BNB masih di 5 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing yang berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada kalian sendiri. Selalu gunakan dana bebas ya jika ingin melakukan investment teman-teman. Oke, jadi kita coba lihat ya, untuk pengembang utama Shiba membeli semua anggota komunitas sebagai tim pertahanan ya teman-teman ya. Kusama mengatakan semua anggota komunitas Shiba adalah tim pertahanan Shiba melalui Food. Pengembang utama Shiba Satoshi Kusama telah mengkategorikan semua anggota komunitas sebagai bagian dari breed pertahanan Shiba di tengah kampanye Food yang terus berkembang yang diluncurkan menentang proyek tersebut. Label tersebut menyoroti perlunya semua anggota komunitas untuk melakukan bagian mereka dalam mempertahankan proyek Shiba dari propaganda yang diatur. Menyusul spekulasi bahwa kode Shibarium adalah tiruan dari kode blockchain yang ada, kampanye Food terkoordinasi merayap ke komunitas Shiba ya. Jadi di tengah propaganda tersebut, Kusama telah menggalang solidaritas di antara anggota masyarakat, menekankan pentingnya peran dukungan kolektif untuk proyek tersebut. Untuk mengkomunikasikan pesan ini secara efektif kepada komunitas, Kusama telah menggunakan biografi Twitternya yang sering dia modifikasi untuk menyampaikan poin-poin penting. Dalam satu contoh, Kusama menggarisbawahi pentingnya komitmen terhadap misi proyek dengan menyatakan jika Anda mengibarkan bendera dan tidak boleh dibalik ya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota komunitas Shiba harus tetap teguh ya dalam mendukung tujuan proyek tersebut. Selanjutnya, Kusama mengungkapkan bahwa dia sekarang menganggap semua anggota komunitas telah menjadi bagian dari breed pertahanan Shiba, sehingga menempatkan tanggung jawab bersama pada seluruh komunitas untuk tugas yang sebelumnya hanya diberikan kepada breed pertahanan asli. Jadi breed pertahanan awalnya terdiri dari 12 individu dari komunitas Shiba yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mendukung ekosistem. Jadi menyanggah rumor palsu dan menyebarkan informasi faktual ya dan kritis kepada anggota komunitas dan publik. Jadi dalam angsuran kedua dari seri blog Shibaruim, Kusama memuji pencapaian breed pertahanan dan menjelaskan bahwa mereka dibubarkan karena upaya luar biasa ya yang tidak lagi terbatas pada tim pertahanan. Jadi situasi dengan propaganda kode Rinia telah ditangani oleh pengembang Shiba, dengan pengembang Rinia mengonfirmasi bahwa tim Shibarium tidak menyalin kode Rinia. Terlepas dari klarifikasi yang diberikan dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan situasi, pelabelan Kusama baru-baru ini terhadap semua anggota komunitas sebagai breed pertahanan menggarisbawahi kebutuhan setiap anggota dan rajin mencermati setiap spekulasi ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya, untuk Metaverse Shiba mendapat perhatiin jauh Wakmi, Temple Alpha dari pengembang utama. Jadi pengembang utama Shiba Satoshi Kusama baru saja meluncurkan Shiba Metaverse Wakmi, Temple Alpha. Selain itu, karena ekosistem Shiba mendapatkan banyak perkembangan, tim pengembang telah merilis cuplikan lain dari program realitas virtual yang menjanjikan. Baru-baru ini, Angkatan Darat Shiba akhirnya disuguhi dengan datangnya fase beta Shibarium. Dengan demikian memuaskan apa yang telah menjadi desas-desus yang antisipasi selama 1 tahun, teman-teman. Kemudian di sini untuk peluncuran Shibarium menjadi pembicara di industri kripto karena peningkatan protokol telah dijanjikan untuk beberapa waktu. Selanjutnya, ekosistem Shiba diatur untuk mendapatkan dorongan besar lainnya, teman-teman, karena rencana realitas virtualnya mulai membuahkan hasil ya. Jadi secara khusus pengembang utama Satoshi Kusama telah mengumumkan Shiba Metaverse Wakmi dan membuat CoinMeme telah mengumumkan bahwa pembelian tanah Metaverse semudah 123 ya. Pertijawab baru menampilkan menu yang memudahkan pembelian tanah stabil mengamati seluruh peta, teman-teman. Sebidang tanah virtual akan dikenakan biaya pengguna Metaverse 0,2 Ethereum. Jadi pengguna berikutnya menampilkan jalan layang di tanah virtual dengan beberapa faktor lingkungan yang indah untuk diamati. Kemudian terungkaplah kuil Wakmi yang dihiasi dengan patung-patung Shiba, dan ini adalah salah satu dari 11 hub yang akan dibuka kuncinya saat Metaverse secara resmi ditayangkan, teman-teman. Oke, tambahan lagi di sini transaksi CBDC melampaui 210 miliar dolar ya dalam waktu kurang dari 1 dekade.
Jadi pakar Juniper Research yang menganalisis pasar fintech pembayaran percaya bahwa transaksi BDC dapat meroket dari 100 juta dolar pada tahun 2023 menjadi 213 miliar dolar ya pada tahun 2030. Para spesialis mengatakan produk keuangan dalam tahap awal menambahkan bahwa otoritas terpusat global akan fokus padanya untuk meningkatkan penyelesaian digital dan mengaktifkan layanan moneter tambahan, teman-teman. Jadi penelitian selanjutnya menentukan bahwa tahun 2030, 92% dari total nilai yang ditransaksikan melalui CBDC akan dibayar secara lokal, teman-teman ya. Kemudian meskipun pembayaran lintas batas saat ini memiliki biaya tinggi dan kecepatan transaksi yang lambat, area ini bukanlah fokus pengembangan CBDC ya, karena adopsi CBDC akan sangat spesifik untuk negara tertentu, teman-teman. Potensi peluncuran CBDC biasanya didukung oleh pejabat pemerintah dan pejabat bank sentral yang percaya bahwa mereka akan menjadi solusi yang lebih baik daripada Bitcoin ya. Jadi sebagian besar pendukung kripto di sisi lain menentang CBDC, berpendapat bahwa institusi terpusat akan mempekerjakan mereka untuk meningkatkan kendali atas arus kas orang ya, teman-teman ya. Lalu siapa sih yang telah bergabung dengan perlombaan CBDC? Yang pertama ini mendistribusikan ECNY senilai 4,6 juta dolar kepada penduduk Chengdu dan lebih dari 6 juta dolar kepada penduduk Beijing ya pada awal 2021, teman-teman. Kemudian di sini ada 3 pelajaran yang dapat diambil pendiri Web3 ya dari suksesan ChatGPT. Tetapi apa yang terjadi jika proyek Anda atau seluruh industri salah jalannya? Banyak proyek Web3 memperkenalkan diri mereka kepada dunia selama ledakan Metaverse atau setengah tahun yang lalu setelah Facebook mengubah namanya menjadi platform Meta ya. Jadi sekarang pendiri memiliki kesempatan unik untuk belajar ChatGPT, platform kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI ya, yang kesuksesan luar biasa diperolehnya dalam mengubah paradigma pengembangan AI. Jadi hambatan utama Web3 saat ini adalah bahwa visi besarnya tentang komputasi yang keuangan dan perintara telah melampaui pengembangan praktis dan berfokus pada pengguna. Banyak pendiri dan pengembang kripto memiliki bintang utara, tetapi itu seringkali tidak mencegah mereka terjebak dalam hype besar ya, dalam tren bullish dan merupakan bagian penting dalam membangun proyek. Oke, jadi di sini ada tambahan yang pertama, bangun produk dalam industri alih-alih memulai dari awal ya. Yang penting untuk memiliki visi besar tentang apa sih Web3, tetapi tidak setiap perusahaan dapat memikul beban seluruh industri. Selama ledakan blockchain terakhir, terlalu banyak proyek yang berusaha membangun ekosistem yang pada dasarnya menggantikan bank atau lokal yang dominan, teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini untuk teman semua yang ingin masuk di Shiba silahkan aja. Ya, gunakan dana dingin dan bebas ya jika ingin melakukan investment ya. Takutnya nanti ada koreksi lagi karena BTC juga kemarin sudah naik cukup tinggi ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.